الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف: وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أحسن وأشرف وأوضح من الكل، حيث قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله. Dari pembicaraan kita beberapa minggu yang lalu, bahwa selain daripada menuntut ilmu, kita disuruh untuk berbuat kebaikan. Berilmu artinya punya pengetahuan, punya pahaman. Ini modal utama, dan seyogianya mudah-mudahan terutama kita orang Banjarmasin memahami betul, meyakini betul jawaban hidup hanya satu: ilmu, makrifat, paham, mengerti. Ketika garing, jawaban garing bukan sehat. Jawaban garing paham dan mengerti bahwa garing ada mengandung hikmat, ada mengandung kebaikan. Hingga hati ini belajar memahami dan menerima. Kalau sudah hati memahami, menerima, akan menikmati dengan garing tersebut. Hingga jujur mulut berkata, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Jawaban garing ilmu, jawaban garing sehat, bukan jawaban. Setelah paham garing, ada hikmatnya, ada kebaikannya, dia tetap berobat, tapi bukan menunggu jawaban, cuma melaksanakan aturan dan syariat. Sembuh, alhamdulillah. Kada sembuh, masalah sudah terjawab. Kededa lagi masalah, inya ke rumah sakit sekedar melaksanakan perintah. Ada duit, ada dokter, berobat. Sembuh, alhamdulillah. Kada sembuh, sudah terjawab masalah. Begitu juga nasib seseorang ketika hidup serba kekurangan, fakir dan miskin. Jawaban hidup bukan suci. Jawaban hidup paham dan mengerti. Bila sudah paham dan mengerti bahwa dalam kemiskinan ada kebaikan, ada hikmat, dia akan belajar memahami sekaligus menerima. Kalau sudah menerima, maka akan menikmati. Terus inya tetap berhuma, inya tetap bertoko, inya tetap begawi, inya tetap berusaha. Kalaupun diberi Allah rezeki, alhamdulillah. Kalaupun kada diberi, masalah sudah terjawab. Semoga kita mencari itu di majelis-majelis ta'lim, di pondok-pondok pesantren. Ini yang penting, memahami, mengerti, belajar beragama.
siang, malam, pagi, sore, apalagi buhan pondokan seharian dari pagi sampai zuhur jam 1 mengejar itu ilmu, mengejar itu jawaban. Enggak dulu di pondok-pondok pesantren ada ilmu nur. Ilmu itu seperti cahaya dan petunjuk, jawaban hidup. Dari karena itu Sayyidina Ali berkata, al-ilmu khairun minal mal, bahwa mengejar jawaban lebih penting dari mengejar kesugihan, karena kesugihan bukan jawaban. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau sudah paham semuanya yang Allah lakukan kepada kita mengandung kebaikan, kita pertama harus punya pikiran, punya pandangan bahwa ini baik dan harus diterima. Kemudian kalau otak sudah berpikiran baik, menerima, nyaman, tenang, lalu memuji dan mengagumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kebaikan, ini yang harus diamalkan. Lalu dibagi oleh Allah, ada yang ngaji Quran, ada yang sholat, ada yang berzikir, ada yang berbuat baik. Ringkasnya, gunanya apa? Membuktikan kalau Allah itu kita anggap baik, memberikan yang terbaik, puji, sanjung, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Buktikan Sidin orang baik, Sidin orang yang luar biasa, memperhatikan, memberi kita rahmat, memberi kita anugerah. Ada yang kadang-kadang sembahyang 500 rakaat, bahkan ada nang 1000 rakaat, karena isi sembahyang memuji. Muntungnya kada pernah dulak, karena inya merasa bahwa orang nang dipujinya ini dasar baikan, dasar baik, luar biasa baiknya. Kenapa bisa merasakan baik? Inya paham. Memang diurut sakit, tapi justru karena paham diurut itu jadi bagus. Pahaman yang bisa menjawab urut itu bagus, urut itu baik. Walaupun sakit diurut, apalagi kena uratnya, ujiak, hancur, tereplek tukang urut di gendahnya, kesakitan. Tapi maha kuni menerima, tuntung meri amplok pa pulang, bau ucap pa pulang. Jangan jara paman lama urut ulun jarak ndaji Sidin, tereplek kamar Sidin hancur, ganti ganda. Sakit diurut, tapi pahaman yang bisa menjawab. Nah, beda lawan kekanak-kanak nang kada pahamnya, kada paham bang. Kalau orang jawab, jangankan tukang urut, rumah tukang urut jadinya melihat muar tuh bang, menangis takutan. Nah, apabila berilmu, paham maksudnya, pasti beramal. Kalau beramal kadada bunyinya berilmu, kada mungkin. Pasti rajin beramal, rajin berbuat kebaikan, rajin memuji Allah, rajin mengagumi Allah. Nah, lalu dari pembicaraan kemarin bermula hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, ahsanu wa asyrafu wa awdahu, paling bagus kata, paling jelas keterangan, paling hebat arahan dan tujuan, minal kul, dari semua yang kita dengar kemarin, yaitu Nabi bersabda, satu kata-katanya, al-kaisu mandana nafsah, orang beruntung dan selamat hidup, orang yang mengalahkan hawa nafsunya. Dua, wa amila lima ba'dal maut, dan menggawi
amalan cagar sango imbah inya mati. Turang nang selamat itu orang nang beuntung hidup di dunia dan di akhirat. Satu, orang nang selamat lawan beuntung, orang yang kawa mengalahkan lawan nafsunya. Nah, nafsu ini sama tahu dah kita. Nafsu itu artinya kisah diri, kisah kepentingan pribadi, kisah diri, kisah kepentingan pribadi, nafsu ngaran. Dan nafsu itu ngetahulah ada kehendaknya. Terucap di mulutnya Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Nafsu itu berkeinginan hendak jadi Tuhan, artinya inya nang matur kada inya nang diatur. Itu nafsu tuh. Sampai saking nakalnya nafsu, Tuhan diaturnya. Oh, ayo kamu Tuhan beri ulun duit, lambat sedikitnya Tuhan memberi merangut. Oh, ini jahatnya nafsu. Karena inya sifatnya, kenakalannya ana rabbukumul a'la. Inya nang maatur, bukan inya nang diatur. Pokoknya apakah hendak inya harus jadi, apakah hendak inya harus dikabulkan. Terlambat sedikit hamok, apalagi kada dikabulkan bumamai. Itu nafsu. Kisaran nafsu, kisarannya, putaran kehidupan nafsu, inya mahandaki harus jadi. Itu nafsu tadi. Bila hendak harus jadi, apa nang dikehendakinya? Sugih dan ingin dihormati. Menurut dia sugih itu yang bagus, miskin kada. Menurut dia dihormati itu yang bagus, dihina kada. Ini kehendak, ini keinginannya, itu nafsu. Ya julon semalam di majelis, kalau orang kota itulah bepender lawan orang desa. Ujar orang kota nyaman orang desa, ujar orang desa nyaman orang kota. Jadi jar orang kota nyaman nyawa orang nang di desa, ujar orang desa nyaman nyawa nang di kota. Kalau kita jadi penengah nang bahual berdua nih gampang. Kenapa jadi gampang? Si orang kota memadahkan orang desa nyaman, artinya masih ada nang memadahkan orang desa ini nyaman. Nah, orang kota memadahkan orang desa memadahkan orang kota yang nyaman. Jadi kita nyawa masing-masing kada melihat kenyamanan masing-masing, itu aja salah. Gampang kita. Ujar nang kawin, sekalinya nyawa jar nyaman bujang pada kawin, jar nang kawin. Tapi jar nang bujang nyaman kawin pada bujang. Itu pandangan. Lalu behual berdua kita menengahi, misalnya ujar kita nang bujang bersyukur, sebenarnya nyaman ada di awaknya mah. Nang kawin bersyukur, kenapa nang nyaman ada di awaknya mah? Gampang, karena berdua saling memandang nyaman. Tapi ketika sebuah permasalahan timbul, ujar orang miskin bagus sugih, ujar orang sugih dasar bujur. Ayo kam, kita menengahi abutnya alih. Amun nang tadi kita berakan nyawa nyaman aja juga, kenapa nyawa kada melihat benarai, tinggal nyawa aja lagi bersyukur. Ada nang nyaman di awak nyawa, nang bujang min tujuan nyawa nyaman aja. Kenapa? Ini buktinya orang kawin madakan nyawa nyaman, syukuri dulunya kebujangan nyawa. Nah, tapi ketika miskin lawan sugih sudah timbul pemahaman yang luput. Apa nang luput? Ujar orang si miskin bagus sugih.
Ujar orang sugih kita takone kayak apa ge? Dasar bujur. Kita yang menengahi ingin menyampaikan miskin itu mengandung kebaikan, miskin itu mengandung hikmat, dimusuhinya, maka memusuhi berdua. Kada dibelanya pendapat kita, kada diterimanya pendapat kita. Siapa? Itulah nafsu. Inya tahunya sugihnya mana? Miskin itu kada. Nah, itu nafsu tak? Nafsu. Inya hendak dihormati, sedikit jika disinggung, hamok membawakan parang. Itu nafsu tak? Nah, jadi belajar di majelis taklim, di pondok-pondok pesantren, belajar apa gerangan dikaji, membunuh nafsu. Ini pangnang dikaji nafsu ini nah dimatiin. Kayak apa guru jar mematiin nafsu, mematiin nafsu. Ulama telah berkata, qatlun nafsi bitabarri anil hauli wal quwwah. Pandanglah dengan satu pandangan nafsu itu tidak memiliki apa-apa. Kita harus mengalahkan nafsu, memadahi nafsu. Maksudnya nafsu nangjer nyawa hendak minta puji, hendak minta sugih, nyawa tuh kada bisa apa-apa. Nyawa kada bisa apa-apa. Kada kelebihan di awak nyawa tuh kada. Dari karena itu betulkanlah pandangan, betulkanlah rasa sugih. Bunuh rasa sugih itu. Dada di awak kita nih asa sugih. Sugih nang apa sugih? Utang aja menyeraput. Nang betuyok jua bisi duit, sugih lah. Kada sugih juga. Siapa memberi? Allah Ta'ala. Nabi Sulaiman orang yang ketujuh memberi makan. Siang malam itu ketujuh memakani, meminumi, menolongi lawan orang. Akhirnya Allah melajari lawan Nabi Sulaiman agar merasa, jangan merasa mengongkosi, jangan merasa memberi makani, jangan merasa menolongi. Nabi Sulaiman meminta kepada Allah agar hendak memakani binatang-binatang pulang. Oh ya Tuhan, ayo. Siapakan ya Tuhan dan mau undang tamunya mak? Seminggu, ini Nabi Sulaiman banyakkah aja, tenang aja, siapakan makanan minggu bagawian. Pokoknya makanan tuh nang masak itu harusnya tahan seminggu dimakan. Dikiau Tuhan seikong iwak wak ya Tuhan keluar ram. Napa Tuhan? Sulaiman berpengantenan undangan. Napa? Makannya sana. Siap seberatan makanan, bluk taguknya. Adakah lagi giginya? Takajut Nabi Sulaiman. Ya Nabi Sulaiman, ada kanyang jakah? Ini seperti gajahnya reginya. Astagfirullah ya Nabi Sulaiman. Ya Allah, betapa engkau yang kaya, betapa engkau yang memberi ongkos, memberi makan kepada seluruh makhluk. Bukan rasa-rasa timbul seorang nang mengongkosi, rasa timbul seorang nang memakani orang. Jadi jar Nabi, astagfirullah. Nah, nang anuman rasa bungas muha itu nang dibujulakan rasa tuh nah, rasa bungas di mana? Asalnya nah perkara muha nih
bau mahong. Meneh tahu kalau meneh. Namun kada suah melihat meneh, coba mengocok dulu gitu. Melihat tuh meneh. Kada daharaganya. Rasa. Bila sudah pandangan merasa diri beisi, ini rasa. Lalu timbul permintaan, ini nafsu. Pandangan merasa diri harap, merasa diri hebat, maka timbul kehendak, namanya hawa, yang disebut hawa nafsu. Hawa, keinginan apa? Minta dipuji. Nyarasa nang bicara tadi, memandang seorang harat, memandang seorang hebat, memandang seorang alim, memandang seorang sugih, memandang seorang jagau, lalu timbul aja kehendak. Nah, kehendaknya nang timbul dari pandangan tadi disebut kehendak, ini hawa nafsu. Apa nang dikehendakinya? Pujian, sanjungan, kehormatan. Ini nang kita bunuh. Terus apa? Setelah kita memandang kada bisi apa-apa, lalu kada bakahandak. Siang malam pagi sore, siang malam pagi sore melatih. Unda kada bisi apa-apa, unda kada bisi apa-apa, unda kada bisi apa-apa. Nang bujur beisi apa-apa, kelebihan, kemuliaan, kebesaran Allah. Nah, Allah. Maka kalimat Allah itu yang mematikan nafsu. La ilaha illallah. Nah, kita dari kecil, dari masa muda, nafsu kita masih hidup. Apa arti masih hidup? Memandang diri bisi kelebihan. Nah, ya kalah hidup kalah. Memandang diri alim, nah hidup kalah. Memandang diri sugih, nah hidup kalah. Memandang diri bisi kelebihan, nah hidup. Nah, dimatii. Kayak cara mematiinya, jangan dianggap bisi itu. Mudahan paham. Ini awal sebuah perjalanan. Nah, jadi mari kita merasa kada bisa apa-apa. Nah, kada bisa apa-apa. Nah, jadi belajar di mana? Di pondok, di mana? Di majelis taklim, di mana? Di tempat-tempat tuan guru. Dan alhamdulillah pondok sudah menyiapkan segala kurikulum yang isinya satu di antaranya ya ini qatlun nafsi. Jadi berhasil seorang santri pertama keluar dari pondok pesantren, dia telah membunuh nafsunya. Itu nang lulus, itu nang wisuda hati. Tapi kalau maaf keluar dari pesantren, oh masya Allah, belum lulus sejak koyo, bulan Ramadan kulik ke kampung, dilanggar duduk di peimaman sudah. Belum lulus koyo bana sudah. Oh, duduk di peimaman jadi jeneng orang bujur jua pang jurang. Bujur aja nyajar jadi imam kena kenapa? Ingat di pesantren nya bisa segalanya. Kedua nih orang menagur bujur jua. Bacaannya bagus, paseh, bujur aja jua. Sembahyangnya pas saja, tapi inya belum memati nafsu. Inya masih merasa harap. Inya masih merasa hebat. Justru itu inya meminta dipuji, minta disanjung, minta dimuliakan. Sampai lulus dia nang lalu mode kayak istawu udah istawu sufufukum di hulu sungai nih cakap bahasa Banjar jadi nggak ada apa juga. Ratakan sabtu. Nah, selesai yang استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Ada paham nggak kayak? Iya,
Kadang-kadang karena merasa harap, merasa hebat, menampilkan, melihatnya rasa, lalu gatal hendak menampilkan, gatal hendak menampayakan, gatal nih kemalin kada digaru. No, anyar bisa sedikit belajar bahasa Inggris bulik ke rumah. Good morning Fafi. Nang abah nih orang kata sakulah. Nangaran inya gatal. Nyegatal. Good morning Fafi. Jurai jesidim di got banyak nang kuning. Nah. Cur jesidim. Ini gatal karenanya belum membunuh nafsu. Rasa harap, rasa hebat. Kada kawa beranai. Allah yarham guru Seman datang dari Mekah 15 tahunan mengaji di sana. Beberapa guru wali-wali Allah Subhanahu wa taala, guru-guru beliau bulik ke kampung. Ya Allah, baca doa tapuntal. Ini tugin kada menampil bahuma menangis nanti. Inikah hasil menuntut? Ada kita ya Allah belum tamat sudah duduk di keimaman, atau nelpon nano ketua langgar kenalah sembahyang isya lan tarawih udah jadi imam bila kadang ada guyang tihang langgar. Gatal hendak menampilkan tuh gatal benar. Gatal tuh bang. Oh ngambilnya kada menampilkan gatal ngarannya kayak apa gatal kada digaru dampe. Itu pertama-tama membunuh nafsu dulu. Ini orang buntung, orang selamat. Nah belajar. Nah hasilnya ciri nafsunya telah baik, berubah dari nakal menjadi bagus, dari riget menjadi suci. Satu, dipuji dan dihina kada masalah. Dua, diberi ataupun kada oleh Allah kada mempermasalahkan lagi. Kenapa? Karena hawanya telah tiada, hawa nafsunya telah mati. Inya rela diatur daripada mengatur, inya rela menerima dari harus umpat campur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Inya yang harus belajar mengerti Allah, bukan Allah yang harus mengerti. Ini hawa nafsu mati ini dibari Tuhan, alhamdulillah. Kada dibari Tuhan pasti ada hikmah. Inya belajar ngerti, kada mau mengarasi lagi, kada ada lagi. Kenapa? Karena Tuhan hebat, Tuhan segala-galanya, Tuhan bijak. Ini nang mati nafsu. Nah jadi cirinya kita pulang nafsu masih hidup, pertama panyingkungan. Nah anyar di pendaruran, pada orang kada menuju seorang juga nyomajer ndak aja, nyonyinggong ndak peleng neh ya. Panyingkungan benar. Orang penceramah berbicara tentang kada sembahyang dosanya gonol, dosanya gonol banar. Inya ini tebarongan kada sembahyang. Bah guru tu jar manggong dah aja. Padahal sidin ngerti tahu kada leun itu. Kenal kada berdapat kada ngaran aja kada tahu. Sidin umum aja mahambur uyah siapa luka padeh. Ya apa kada ada istilah jua menuju siapa kada dah. Kok hambur ay uyah kenapa deh? Wah guru tuh jar munting undang kada ada majahatnya bang sangka jahatnya madahkan orang istilahkan hambur uyah kodenya kada ada orang merangut tamu padahal muhanya dasar kayak itu aslinya tuh nyani kada pernah senyum udah nyojor menawai nyon senyumnya nyornya kayak itu jam dasar muhanya kayak itu dari sononya kayak patung tuh kayak apa no? Kita belajar ngerti orang, bukan kita yang harus dimengerti.
Kalau mau dimengerti masih ada permintaan. Bila ada permintaan berarti ada perasaan kelebihan untuk meminta sesuatu. Minta dihormati berarti merasa lebih. Minta dimuliakan, minta diagungkan. Wah, tuan guru datang sarwan, Anda kurang di padang sandal. Mudahan kampung nih bala turun di situ. Ada badak lalu luat tuan guru di andaknya di padang sandal. Nah, ini tuan guru nang masih punya permintaan. Kenapa jadi minta permintaan? Karena merasa kelebihan. Urang mah andak di padang sandal, hendak sidin di titilaman. Bamamai bulik ke rumah bini nang di mamai sidin. Bungol apa namanya aja, apa aja namanya, itu kada bahlak kampung di sini ya. Neraka sebertaan, apa? Mun bertaan neraka, jenang bini tuh buat kulon kada-kada ikan pada. Nah, hah? Iya kan? Iya kada? Nah, jadi 1, 2, sekolah. Hadir di majelis. 1, membunuh nafsu agar merasa tawadu, kada merasa bisi apa-apa, kada meminta apa-apa. 2, wa'amila lima ba'dal maut. Orang yang hadir di majelis, 1, keberhasilannya mampu membunuh nafsu, yaitu rasa-rasa harat, rasa-rasa hebat, bunuh hingga menghilangkan permintaan. Tiada lain yang dikejarnya sekarang, bahwa yang hebat Allah, dia harus mengagumi dan mengerti Allah. Inya nang mengerti Allah, bukan Allah yang mengerti inya. Mati sudah nafsu. 2, wa amila lima ba'dal maut. Hadir di majelis, sekolah di pesantren, ada beisi ingatan. Imbah mati ini dipikirakan. Imbah mati ini nah dipikirakan. Cobalah kita nang bungol, nang lagi anum tambuk oon. Coba kita membungolakan kesah diri kita di dasar bungol. Lagi anum kita mengejar sebuah cita-cita. Apa cita-cita kita? Nak sugih. Bagi kita sugih keberhasilan. Terus mencari, berusaha menghitung duit dengan jumlah yang banyak, itu adalah kebahagiaan. Ada lagi nang sekong hendak minta dimuliakan. Kisaran kita dunia batehe mahabbatnya. Kita kada pernah berpikir akhirat. Apa pikiran akhirat yang pertama? Nah, pertama-tama akhirat yang kita pikirkan, terutama di usia senja, masa tuha, umur 50. Pernahkah kita menghitung dosa yang selama ini kita menghitung nota? Siang malam nota jangan dihitung. Berapa hujungan, berapa kerugian. Di hati peti besi berapa bertambahnya, belati rekening berapa bertambahnya, itu aja. Kada pernah terpikir berapa dosa nang mendagai. Itu ciri orang akhirat. Orang dunia kada pernah menghitung berapa dosa. Nyasal sugih ja, nah duit masih git tutuinya. Nyasal sugih. Kada begaduh. Korupsi gawinya, kenapa? Nyasal sugih. Itu cita-citanya. Itu keinginannya, sugih. Nah, mana menghitung dosa? Dadah. Tahalang kata bujur ke pencari harta tuh yang penting sugih. Ujung ugang wih ini yang penting penampilan. Oh, aye kang. Iya. Gara-gara hendak penampilan dunia, gara-gara hendak sugih dunia. Akhirnya kada menghitung dosa. Orang kada menghitung dosa berarti kada ingat hitung dosa aja dulu. Undani nama ambil duit masjid berdosa kada nah itu orang akhirat. Amun orang dunia undani bila mau ambil duit masjid sugih trak diambil. Nah itu orang dunia tak. Nah, orang di luar tuh nah ada sandal nang pina larang tuh. Dan menyema ambil nang sandal ini kawan dah jual kena larang anu dapat duitnya nyaman di dunia.
amun orang akhirat udah mengambil sandal nina berdosa kah kada kah orang akhirat. Wa amila lima ba'dal maut. Kedua, kita hadir ke majelis, kita sekolah di pesantren, buah nang kedua kita berpikir ini dosa kah kada, ini pahala kah kada, bukan sugih, bukan miskin, bukan banyak duit, bukan sedikit duit yang dibahas, tapi ini pahala kah dosa. Ini gunanya sekolah, ini gunanya belajar agama. Nah, apalagi yang usia senja nih, udah tasbih aja lagi di tangan, astagfirullah, astagfirullah, bahari nota aja nih. Nota pertama catat, nota kedua catat, nota ketiga. Bungul kurang ya, nah bungul ginya ya. Nah jangan, nah mamanya aja. Tahun ini manyai kita Jakarta tapi bohujung manyai aja. Kada bohujung apa aja umanya. Makan anu lohan tiap hari, anu arwana tiap hari. Kada bohujung nang apa? Ilah aja bungulnya aku nek aja. Kapan kita menghitung dosa? Jiwa yang nakal, yang merasa kada pernah berdosa. Ulun dipinjami misalnya sebuah mobil, disuruh untuk menggunakan kepada kebaikan. Yang menjulung pasti senang kalau ulun menggunakan kepada kebaikan. Saat membulikakan, biarnya tegepak, biar teranjah, asal demi kebaikan ulun menggunakan, ampunnya kada apa-apa. Sekarang semua kita dipinjami mobil, awak ini kendaraan. Roh kita ini dikasih jasad. Jasad ini seperti sebuah mobil mewah yang dikasih oleh Allah Ta'ala. Nanti ada saatnya kita mengembalikan kepada ampun. Sekarang saat mengembalikan, bannya tapacor, lampunya pecah, businya tahambur. Beranikah kita membulihkan? Jersidin naninya jasad, kendaraan bawa ke Honda, tunggang bawa ke Honda, sekaligus kita membawa ke lain yang meranjah pohon. Malam minggu kemanakah? Ini membawa kendaraan yang salah. Semakin dingin, semakin malam. Jurai mun siang panas pintar. Kemana membawa kendaraan? Teranjah pohon, tegepak, tapi kata kebaikan. Bulik matarakan anu ampun pian pecah, anu na lampu bannya tapaco bungol. Orang-orang akhirat berpikir, ini membulikakan awak nih kayak apa? Ini membulikakan awak nih ya. Ada sebaik kata pun dipertanggungjawabkan. Apa jawabannya? Istighfar. Lakasi menghitung dosa saat senja telah tiba. Jangan pernah lagi menghitung nota lebih dari menghitung dosa. Silakan menghitung nota, tapi ingat berapa dosa yang sudah kita gali. Tangan nih suah menempeleng murang, suah mengucik kemaluan murang. Tangan burit turang dikuciknya. Ini tangan, ini mata, Allahu Akbar. Berapa kali menghintipakan acil mandi. Ini lampu mata ini pecah, teranjah acil. Lebih dari itu saat menghintipakan ancil mandi, mau tangan mengocok. Tahangkop pulang nang benda ini ke pohon, artinya talanggar nih. Berapa dosa? Satu dosa. Kalau Allah menghukum, tak ada seorang manusia yang menyandang hukuman. Apa jawaban paling bijak? Akui dosa, minta ampun kepada Allah.
hari udah senja. Jangan menghitung, no. Jangan berpikir sugih lagi. Silahkan berpikir sugih, tapi sertai, jangan lupa akan undani betuyuh dosa. Coba mau ngutna, mau tuh menangis. Dulu ketawa-ketawa karena sugih, dulu bersenang-senang karena punya harta yang banyak. Kada pernah terpikir dosa berapa dosa nang digawi betuyuk. Belum dosa lawan kuitan, belum dosa lawan kawan, belum dosa lawan jiran, belum dosa lawan orang, belum dosa lawan Allah. Ya Allah ampuni ya Allah, ulun nang salah. Kadada orang yang menjerumuskan ulun juai nang salah. Ulun minta ampun ya Allah. Kadada orang yang bawa ngajak ulun nakal, kadada ulun nang salah. Ulun nang salah. Kedatangan kita kepada Allah dengan jujur seperti itu, Allah sendiri ingin meminta kejujuran. Selama ini ulun ada salah tuh aneh, dada minuman kada suah, mau obat kada suah, ulun orang baik, wali kutub. Kapan menghitung dosa? Wa anila lima ba'dal maut. Melakukan amal, memikirkan sesuatu apa sangu bakal imbah mati. Ini kada pernah berpikir imbah mati, kada pernah. Nah ini gunanya sekolah di pesantren, ini gunanya hadir di majelis. Satu, membunuh nafsu. Dua, menghitung dosa. Dosa betuyuk. Karena menurut ulama awal suluk diantaranya yaqdhatul qalbi, hati mulai sadar bahwa betuyuk dosa nang dikal. Batuyuk ada sedikit lagi batuyuk. Kepada nang sudah pernah melacur lah kasih menghitung dosa. Ya Allah ampuni dosa ulun, itu arti menghitung. Ampuni ya Allah kadada nang salah ulun juai nang salah, ampuni ya Allah, ampuni ulun kada hendak lagi. Allah ampuni dosa dan kesalahan. Jangan merasa ya Allah ulun terpaksa. Nah gitu kan. Kenapa kada mau mengaku salah? Kenapa membela diri? Akui ulunna salah ya Allah, ampuni ya Allah. Datang kepada Allah dengan kejujuran. Tersebut dalam sejarah. Asalnya puasa itu berapa? Maghrib kebuka, imbah isya imsak. Itu awal puasa. Disuruh zaman Rasulullah. Terjadilah kesalahan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar tegawi bin imbah isya. Datang sidin ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ulun minta rela, ulun salah. Ulun tertutup ini, minta aja bahasa Banjar. Nah ulun, kayak apa hukumannya? Kayak apa salahnya ini nah? Setelah Sayyidina Umar melapor, ternyata sebelumnya hampir kebanyakan orang Makkah juga menggaul. Cuma ada melapor. Kenapa? Supan. Atau apakah ada tahu juga? Lalu Allah mendatangkan perintah, berbukalah ketika adzan maghrib, si imsak ditunda. Kenapa? Tuhan mengolah aturan pertama maghrib berbuka, imbah isya sedikit imsak. Tuhan hendak mengetahui siapa paling jujur mengaku bersalah. Siapa yang dengan tulus mengaku salah? Orang pertama yang datang kepada Rasulullah Sayyidina Umar ibn. Maka dipujilah oleh Rasulullah Sayyidina. Mbak sudah silin bapuya jadi kena seko ulun ke tujuan rancak lagi. Nasi kong pulang ulun bilang tiap malam ya Rasulullah. Mbak sudah Sayyidina Umar memulai sekali bilang hampir sama kakak. Bujur juga ikan bayangkan maghrib berbuka imbah isya imsak berokok tuh dua bilah ya. Babila tarawehnya ya. Allah mau tahu siapa yang jujur. Nah, coba kita dipadahkan orang ahli maksiat, jangan tersinggung karena kita telah lama menilai diri kita ahli maksiat. Kita dihina orang, dianggap orang ahli neraka sekalipun, mungkin kita kada harus tersinggung. Karena kita telah menilai mungkin diri kita ada benarnya ahli neraka karena dosa-dosa yang kita lakukan.
Kalau kita tersinggung malah membela diri, undak ada ahli neraka, modal apa yang kita bawa? Modal apa? Ayo, kelebihan apa yang kita bawa? Nah, jadi nang anum-anuman, mari berjuang, sekolah, belajar di majelis talim, bunuh nafsu. 2, jangan pernah melupakan menghitung dosa. Jadi bila hendak apa-apa tuh nih berdosa kada gitu. Amunnya ini hendak harus sugih, kayak apa caranya? Sugih. Kada berpikir berdosa kada. Ini orang dunia. Ada orang nang sekolah, belajar agama, hadir di majelis, ada masuk di kepalanya ini berdosa kada. Ini gunanya. Wa amila lima ba'dal maut. Inya melakukan sesuatu untuk bekal setelah kematian. Apa? Kita kada perlu mengharap surga lebih utama. Nang penting dosa kita nih nak kada terbawa mati. Kita hitungi jaman sehari sebuting dosa, umur sudah 50 tahun, 360 kali 5 berarti berapa? Nah, 5 kali 6 0 tahan 3. Nah, 15 tambah 3 18 apa tuh? 360 kali 50 18.000 lah. Nah, 18.000 dosa dihukum makan Tuhan 5 buting aja. Sesengot hangit, awak hangit. Ini 5 aja, belum ke 18.000-nya dihukum makan Tuhan. Tuhan ampuni ulun mengaku salah, ulun nang berdosa. Bahkan saking akhlak mulianya mereka lalu kemudian, ya Allah ampuni nang lain juga, ampuni nang lain juga, jangan kau hukum yang lain. Sama-sama berdosa, sekarang jalan keluarnya memintakan ampun buat diri dan kepada orang lain. Kada menyambati, kada menghina. Mun seorang bakunat juga kada boleh nyambati kunat orang. Sama aja tiba kunat juga. Pengantutan benar ini biar salinya seorang pengantutan juga kada usah menyambati orang. Dekum. Bilang 5 menit pengantut menyambat ya, pengantutan menaneh jan salinya inya ada belum 5 menit dagum. Sama aja mun bubuhan pengantutan juga kada boleh bisa sambatan, apalagi mun inya bakantut kurang siup baginnya bau banar berarti kantut. Bom atom kau ledakkan ya tata samut tahamburan dagom oma samut tegana seperti anak. Untung mbah diikihi kenapa jadi selamat kada siup samut, kawanannya siup samut bermasker. Allah wal ahmaku, orang bungul nang belum lulus sekolah sekalipun sekolah, orang bungul nang belum mengerti ilmu walau hadir di majelis, man atsba'a nafsahu, orang yang tunduk kepada keinginan nafsu. Ada hawa lagi membunuh nafsu. Wat man atba'a nafsahu hawahu, rasa harap minta dipuji, maka inya berusaha untuk meminta pujian itu dengan cara bagaimanapun dia tampilkan kelebihannya. Demi apa? Demi nafsu dan keinginan. Ini nang ahmak, ini orang belum alim, ini masih bodoh. Wa tamanna 'ala Allah, urusan dunia behimat, urusan akhirat dia berhayal-hayal. Enak menghadang Tuhan, kena menghadang kada sibuk. Mahayal. Harusnya paling kada, mudah-mudahan kita di masa umur sudah 40 tahun ke atas itu mungkin sudah senja, asar sudah tiba, mari menghitung dosa. Di tengah malam sembahyang tahajud, sujud terakhir bahasa Indonesia,
tapi di dalam hati kita ampun berkhidmat kepada Allah. Setengah jam lebih kita sujud kada jadi masalah. Semakin lama sujud semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita menghitung dosa? Setelah lama kita menghitung nota. Kapan kita menghitung dosa? Setelah lama kita menghitung harta. Kapan? Bahkan ketika mencari harta kita kada kenal dosa. Bahkan ketika kita mencari kesugihan kita kada pernah menanyakan ini dosa apa. Dulu di zaman kita bodoh, sekarang alhamdulillah kita berpikir berdosa. Nah, sampai akhirnya kekuatan hati ini salah kada kita, walaupun kada betul. Ini salah kada kita, walaupun mungkin itu beban bagi kita. Tapi yang penting kada salah. Tuh sudah dosa kita gawi banyak. Bebinian nang dahulu bebuka aurat. Ya Allah, jangan siksa ulun nang salah ulun. Jangan lagi membela diri ulun yang salah ya Allah. Paha ulun tampayakan, susu ulun tampayakan. Minta ampun ya Allah, minta ampun. Kapan nih kapan? Ini nangaran orang beruntung dunia dan akhirat. Mudahan tengah malam ka habis sembahyang maklum lah bahari nang dasar bungul lawan salah juga. Ngaran aurat tuh bilang aja no bebinian nih paha ditampayakan, susu saballah kelihatan, ada kegampangan. Nah kutang tuh bebayanya, jadi anda kan tali kutang tuh pas dipentel susu sini, nah jadi saballah kelihatan. Jangankan nang bobuhan santri, tuan guru aja mandi wajib melihat. Tuan gurunya mandi wajib, apalagi santrinya saku pada mengocok sebarataan bisa. Maka pulang istilah pulang mengompas susu nih supaya gono kita tampayakan. Ya Allah, gulu tukang beca berapa kali tercabur. Orang membeca tuh melihat di muka, sidin melihat di Dogoi kita ranjah hanyar sidin astagfirullah di sini. Melihat anu gulu bebinian kada astagfirullah taranjah beca astagfirullah di sini. Makanan diranjah polisi pulang. Oh, kasihan polisi. Lagi main SMS diranjahnya. Nah, kita nih mati bang. Jaka kada mati ayo ja. Ada perlu mikirkan dosa. Bapak jo mikirkan dosa. Mati. Nah, kita bukan orang pertama nang mati. Jaka kita nang pertama nih kerja matiannya belum. Lalu jer Tuhan kena nyawa mati bisa ragu kita jujur jual. Kerja matinya belum. Bujur mungkin ragu. Ini kita bukan orang pertama nang mati. Berarti mati itu bujur. Kampung kematian. Kula mati bujuran sekalinya mati bujuran. Ada encan jakanya kita pertama orang nang mati baluman ada nang mati bolehlah ragu. Dan yang kedua kita ini menunggu dari Nabi Adam sampai kepada abah kita semua telah mati, tinggal giliran kita. Abah meninggal, Kai meninggal, Dato meninggal sampai ke Nabi Adam. Sekarang mah hidup kita, berarti giliran siapa? Kita. Nunggu aja lagi. Abah hidup boleh jadi giliran abah atau hanya kita. Nih abah mati, Kai mati, Dato mati, sampai ke Nabi Adam. Sekarang nang hidup kita tunggu, nunggu lagi. Nah, astagfirullah, ampuni ulun ya Allah, ampuni ulun ya Allah. Ya Allah, kita terbiasa panglah bila berbuat baik, mau membanggakan kebaikan. Tapi kapan kita merasa bersalah di hadapan Allah, meminta ampun atas dosa dan kesalahan. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ada naril jahim. Surga firdaus kada pantas, neraka itu yang pantas, tapi jujur kada tahan. Fahab li taubatan, ampuni ulun ya Allah. Ini orang akhirat, orang yang telah mencoba menghitung dosa, mengisi waktu mencoret-coret dosa yang digawi berapa putih. Fahab li taubatan, mulut pun berkata ampuni ulun, ampuni ulun.
waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil adzim. Sampai kalimat ini dibaca bila hari Jumat, mbahnya berwirid 5 kali, fadilatnya husnul khatimah. Kenapa? Ya wajar, karena orang ini telah mencoba menghitung dosa, berarti memulai kehidupan akhirat yang selama ini dia hitung sugih, nota, berhasil, sukses, jadi ini, jadi itu aja nang dihitung. Sekarang dia telah mencoba, fahab li taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil adzim. Nah, mudah-mudahan ada waktu bagi kita satu berjuang untuk membunuh nafsu. Tidak ada kelebihan. Apapun kata-kata yang keluar dari pikiran yang merasa hebat, merasa alim, merasa sugih, itu nafsu yang harus kita bunuh. Cara membunuh jangan dibenarkan, jangan didukung ucapannya itu. Kada bujur di kita, lain dusta penderan nyawa. Ini sekolah kita, ini majelis kita, supaya itu kita dapat. Yang kedua, wa amila lima ba'dal maut. Kita mencoba menghitung akhirat. Apa hitungan pertama? Mari menghitung dosa sebelum menghitung pahala. Setelah itu hitunglah pahala. Berapa kebaikan yang pernah kita lakukan? Kebaikan. Yang kebaikan itu upahnya hanya di negeri akhirat. Para aulia, orang saleh, ketika berbuat baik diupah di dunia sini, mereka coret itu kebaikan. Apabila mereka berbuat baik diupah di sini, mereka coret itu bukan kebaikan, kata mereka. Yang benar-benar kebaikan upahnya kena di negeri akhirat. Belum lagi itu level kita hitung dosa, minta ampun kepada Allah tengah malam atau di siang hari. Kemudian ya waladi katsiran ma ahyatal layaliya bi tikraril ilmi wal mutala'ah. Nah, jadi mudah-mudahan dengan hari jadi santri, hari santri yang tadi kata beliau pesantren itu diakui dalam dunia yang punya kehormatan juga, bukan sekedar pendidikan yang berbeda dengan pendidikan-pendidikan yang lain, sungguh luar biasa. Namun sebenar-benarnya ialah belajar dan terus belajar. Apa yang dicari? Ya, ilmu itu sendiri. Ilmu itu sendiri, bukan mencari harta, bukan mencari pujian. Ilmu itu lebih berharga dari segala-galanya. Syekh Abdurrahman Siddiq Safat, Tuan Guru Safat, beliau menulis dalam kitab yang kurang lebih maksud dan pahamannya, sepengetahuan aku tidak ada pangkat yang lebih tinggi setelah pangkat Nabi dan Rasul selain pangkat ulama. Maka dari karena itu kata beliau, tuntutlah ilmu lebih dari segala. Mengejar ilmu melebihi mengejar harta, mengejar pujian, mengejar sanjungan. Mengejar ilmu lebih dari mengejar harta. Dalam kitab Ibnu Athaillah berkata, ulama mereka adalah pelita dalam kehidupan. Mereka adalah penyejuk jiwa, penenang hati. Yang sakit di zaman dulu ketika melihat ulama tidak lagi berpikir untuk sehat sebagai jawaban, karena mereka telah menemukan ilmu adalah jawaban, bukan sehat. Ketika memandang ulama di zaman dulu, sehat sudah ada. Ketika memandang ulama di zaman dulu, ketika miskin, sehat sudah hati. Dan mudah-mudahan sampai sekarang majelis-majelis di Banjarmasin yang punya masalah, yang punya ini, punya itu, hadir di majelis paling kada lagi mencari jawaban karena telah menemukan jawaban. Kada lagi memikirkan ketika sehat harus apa, ketika sakit harus sehat, ketika miskin harus sugih, kada. Yang penting jawaban telah ada, tapi tetap berusaha.
yang berdagang tetap, yang berhuma tetap, yang berjualan tetap. Mudahan majelis-majelis di Banjarmasin dimanapun berada itu menjadi jawaban bagi semua masyarakat. Mereka tidak lagi mencari sakit, jawabannya adalah sehat. Mereka tidak lagi mencari miskin, jawabannya sugih. Mereka telah menemukan di majelis satu jawaban, kada harus sugih telah bisa mengatasi kemiskinan, kada harus sehat telah mengatasi akan sakit dan garing. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan berkat cara hari jadi santri, mudah-mudahan kita semua sadar bahwa sesungguhnya menuntut ilmu itu penting, dan jangan malas, jangan pengoler, dan sekaligus jangan takutan. Hai para orang tua, kita sama-sama mencoba meyakini kita menculung anak kita sekolah di agama, khususnya makan apa inya kena, makan jawaban, dan itu yang benar dalam kehidupan. Inya kada perlu makan duit, inya kada perlu makan harta, inya makan jawaban. Apa jawaban? Pemahaman dan pengertian. Setelah dia dapat paham, dapat mengerti, dia tidak punya masalah. Kalau sudah tidak punya masalah, dia tidak mempermasalahkan masalah. Dan itulah jawaban hidupnya. Insya Allah berduit inya tersenyum, kada berduit inya akan senang juga. Karena apa? Inya telah menemukan jawaban. Kita yang salah, kita orang dunia yang mengkhawatirkan anak. Kalau udah sekolahkan pesantren, makan apa inya kena. Kita bicara makan, kita bicara harta, kita bicara dunia. Ini kesalahan kita. Kita utak berkisar tentang makan, tentang minum, tentang harta, tentang baju, tentang rumah. Ilmu ini kita suruh anak kita menuntut, bukan untuk itu seharusnya. Harusnya nak ikam sekolah, ikam belajar. Apa? Jangan kayak abah bungolnya. Abah menganggap makan harus dengan harta, minum harus dengan harta, dengan dunia. Nak sekolah agar ikam tahu. Kenapa? Karena rasa telah menjawab, karena ilmu telah memahami kehidupan. Minta ampun, minta ridha dunia akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.